Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Feransi dari Tadris Kimia kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal yang berjudul Implementasi Self-Efisiensi dan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Pembelajaran Kimia di Abad 21. Selanjutnya ada identitas jurnal. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Berpikir Kritis Siswa pada Pembelajaran Kimia di Abad 21. Jenis jurnal ini adalah Jambura Journal of Educational Chemistry, volume 1, nomor 2, halaman 50 sampai 50. Latar belakang dari penelitian ini adalah pembelajaran pada abad ke-21 menuntut peserta didik memiliki keterampilan 4C, yaitu Creativity and Innovation, Critical Thinking and Problem Solving, Communication, and Collaboration. Perkembangan kemampuan berpikir kritis dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya faktor kepercayaan diri atau self-efficacy. Ilmu kimia dan berpikir kritis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena ilmu kimia mengandung konsep yang bersifat kompleks. Self-efficacy yang tinggi terhadap konsep kimia tentunya akan mempengaruhi berpikir kritis peserta didik pada konsep kimia. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh self-efficacy terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran kimia di abad ke-21. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat self-efficacy terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran kimia. Yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh masing-masing indikator self-efficacy terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian teori. Ada dua, yang pertama ada teori berpikir kritis. Seseorang yang berpikir kritis adalah orang yang mampu dan memiliki kecenderungan untuk percaya dan bertindak sesuai dengan penalarannya. Hal ini diungkapkan oleh Ennis pada tahun 1985. Sejalan dengan hal itu, Gursay dan Vera pada tahun 2018 mengungkapkan tujuan pendidikan sains adalah untuk mempersiapkan siswa memahami konsep dan meningkatkan keterampilan berpikir. Yang selanjutnya ada teori self-efficacy. Self-efficacy menimbulkan siswa menjadi lebih aktif untuk bertanya, mengkritik, dan mempunyai berbagai cara alternatif untuk dapat memproses pengetahuan saat pembelajaran. Hal ini diungkapkan oleh PAN tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel-variabel berdasarkan koefisien korelasi. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah self-efficacy dan keterampilan berpikir kritis siswa berada pada kategori baik dengan nilai sebesar 74,64 dengan presentase ketercapaian sebesar 66,64%. Artinya, tingkat keyakinan siswa terhadap kemampuannya sebesar 65,74%, sedangkan
Untuk keterampilan berpikir kritis siswa sebesar 64,13 dengan presentase ketercapaian sebesar 64,13. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat self-evaluasi adalah pengalaman pribadi siswa, pengalaman orang lain atau teman sebaya, persuasi verbal, dan kondisi psikologis siswa. Nah, lemahnya keyakinan diri siswa dalam salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya pengalaman siswa dalam hal literasi sains. Hasil penelitian yang terakhir adalah indikator high order thinking memiliki nilai koefisien korelasi yang paling tinggi dibandingkan dengan indikator yang lain, yaitu sebesar 0,357 dengan kontribusi terhadap self-evaluasi sebesar 12,74%. Sedangkan indikator laboratory usage merupakan indikator yang paling lemah korelasinya, yaitu sebesar 0,191 dengan kontribusi sebesar 3,76%. Hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan di laboratorium tidak secara langsung dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, walaupun kegiatan di laboratorium relatif sama pada subjek di mata pembelajaran kimia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah self-evaluasi dan keterampilan berpikir kritis siswa berada pada kategori baik dengan nilai sebesar 74,64 dengan presentase ketercapaian sebesar 66,64%. Artinya, tingkat keyakinan siswa terhadap kemampuannya sebesar 65,74%, sedangkan untuk keterampilan berpikir kritis siswa sebesar 64,13 dengan presentase ketercapaian sebesar 64,13%. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat self-evaluasi adalah rendahnya literasi siswa. Indikator yang paling mempengaruhi tingkat self-evaluasi terhadap keterampilan berpikir kritis siswa adalah indikator high order thinking. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.